nggak sih kalian lihat data pengguna numpuk banget terus mikir, gimana ya caranya biar data segunung ini jadi keputusan cerdas tanpa harus cek satu-satu? Nah, jawabannya itu ada di teknik sampling. Hari ini kita bakal bongkar caranya milih sebagian kecil data secara cerdas buat ngerti gambaran besarnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin ya, di satu sisi kita punya data mentah yang jujur aja kelihatannya kayak kode alien. Pusing kan? Nah, di sisi lain ada dashboard yang cakep, jelas, intuitif yang bisa langsung dipakai buat ambil keputusan penting. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyambungin dua dunia ini? Kuncinya yaitu tadi, sampling, seni sekaligus ilmu buat milih data yang pas untuk dianalisis. Biar paham betul, kita bakal bedah topiknya jadi beberapa bagian ya. Pertama-tama, kita bakal ngomongin bedanya populasi sama sampel itu apa sih. Terus kita lihat ada jalur apa aja yang bisa kita ambil. Kita juga bakal tur singkat lihat teknik-teknik yang ada, jawab pertanyaan super penting, sebenarnya data berapa banyak sih yang cukup, dan terakhir, kita tutup dengan panduan buat milih strategi yang paling pas buat kamu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum ngomongin teknik yang aneh-aneh, ada satu ide besar yang jadi fondasi semuanya, yaitu bedanya antara populasi dan sampel. Ngerti konsep ini tuh benar-benar langkah pertama biar riset kita jadi valid. Biar gampang, kita pakai analogi permen aja deh. Anggap aja nih semua permen di dalam toples ini adalah populasi kita. Misalnya semua pengguna produk kamu. Nggak mungkin kan kita nanyain satu persatu penggunanya? Nah makanya kita ambil segenggam aja. Segenggam permen inilah yang kita sebut sampel. Tujuannya simpel, biar segenggam permen ini bisa kasih kita gambaran yang akurat, kira-kira warna apa aja sih yang ada di seluruh toples. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Buat tahu perbandingan warna permennya, apa perlu kita hitungin satu-satu semua permen di toples? Ya enggak lah, cuma butuh segenggam yang mewakili aja udah cukup. Nah, inilah kerennya sampling, efisiensi, dapat insight maksimal dengan usaha minimal. Oke, jadi kalau mau didefinisikan secara resmi, begini. Populasi itu seluruh grup yang mau kita simpulin. Contohnya, semua mahasiswa di Indonesia. Nah, sampel itu kelompok spesifik dari mahasiswa itu yang kita undang buat isi survei. Jadi, intinya kita mempelajari sampel buat ngertiin populasinya. Diagram ini ngejelasin alurnya dengan jelas banget. Jadi, kita mulai dari populasi yang gede, terus kita lakuin yang namanya sampling, buat milih sekelompok kecil yang mewakili. Nah, setelah data dari sampel itu kekumpul, kita lakuin inference. Artinya apa? Artinya, kita pakai temuan dari kelompok kecil tadi buat narik kesimpulan soal seluruh populasinya. Ini tuh siklus yang jalan terus, dari observasi ke generalisasi. Oke, sekarang kita udah ngerti apa itu sampling. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngelakuinnya? Ternyata ada dua jalur utama, atau dua mazhab lah kalau boleh dibilang, yang bisa kita pilih. Dan pilihan ini, bakal ngaruh banget ke hasil riset kita. Pilihannya antara berdasarkan peluang atau berdasarkan pilihan. Jalur pertama, itu namanya probability sampling. Bayangin aja ini kayak lotre yang super adil. Semua orang di populasi punya kesempatan yang sama persis buat kepilih. Metode ini kuat banget kalau kamu mau hasil risetnya bisa berlaku buat semua orang. Nah, jalur kedua itu non-probability sampling. Di sini kita sengaja milih sampelnya berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya karena gampang dihubungi atau karena mereka punya keahlian khusus. Cara ini biasanya lebih cepat dan fokus. Oke, sekarang waktunya kita buka kotak perkakas sampling kita dan kita intip beberapa teknik yang paling sering dipakai. Anggap aja tiap teknik ini alat yang beda-beda ya, ada yang buat kerja presisi, ada juga yang buat ngebut. Yuk kita lihat kapan kita harus pakai alat yang mana. Yang paling pertama dan paling dasar, namanya simple random sampling. Sesuai namanya, ini bener-bener acak, persis kayak ngocok arisan atau ngambil nama dari topi. Semua orang punya kesempatan yang sama persis. Teknik ini paling pas dipakai kapan? Pas populasi kamu itu seragam alias homogen. Terus gimana kalau populasi kita nggak seragam? Nah, disinilah stratified sampling masuk. Caranya, kita pecah dulu populasinya jadi beberapa kelompok atau strata. Misalnya berdasarkan tipe pengguna, ada yang free, ada yang premium. Habis itu kita ambil sampel dari tiap-tiap kelompok itu. Ini penting banget biar semua subgrup yang penting itu kebagian suara. Lanjut, ada yang namanya cluster sampling. Bayangin deh kamu mau bikin survei nasional. Gak mungkin kan datangin tiap kota satu-satu? Nah, pakai teknik ini kita bagi dulu petanya jadi klaster, misalnya per provinsi. Terus kita pilih acak beberapa provinsi aja, dan kita cuma wawancara orang-orang di provinsi yang kepilih itu. Jauh lebih hemat tenaga kan? Oke, sekarang kita pindah ke jalur non-probabilitas. Yang di kiri itu sampling sistematis.
Ini kerjanya pakai pola. Simple aja, kamu tinggal ambil data di interval tertentu, misalnya setiap pengguna ke-10 yang daftar, kita ambil datanya. Nah, yang di kanan, sampling kuota. Ini kayak ngisi ember. Kalau pasang target dulu, oke gue butuh 50 pengguna iOS sama 50 pengguna Android, terus kamu cari orang sampai kuotanya penuh. Terus ada juga sampling aksidental atau convenience sampling. Ini sih intinya, ambil aja siapa yang paling gampang dijangkau. Cepat, murah, tapi ya itu, akurasinya kurang bisa diandelin. Kebalikannya ada purposive sampling. Di sini kita sengaja milih orang-orang tertentu yang punya keahlian atau kriteria khusus. Contohnya, milih gamer hardcore buat ngetes level game yang super susah. Snowball sampling ini idenya cerdas banget. Kamu nemuin satu orang yang pas, terus kamu minta dia buat ngajak atau rekomendasiin teman-temannya yang mirip. Ini ampuh banget buat nyari orang di komunitas yang spesifik atau susah dijangkau. Terakhir, ada sampling jenuh. Ini kasus spesial ya, cuma berlaku kalau populasi kamu kecil banget. Misalnya tim beta tester yang cuma 25 orang. Nah, daripada pusing-pusing ambil sampel, ya udah tanyain aja semua orang. Oke, kita udah lihat banyak banget cara buat ambil sampel. Tapi, ada satu pertanyaan yang kayaknya menghantui semua peneliti. Berapa banyak sih sampel yang benar-benar cukup? Cukup 10 orang? Atau harus 100? Apa perlu 1000? Nah, sekarang kita coba cari tahu jawabannya. Intinya tuh kita harus nemuin sweet spot-nya, keseimbangannya. Tujuannya itu keterwakilan atau representativeness. Kalau sampelnya kekecilan, ya datanya jadi nggak akurat. Tapi kalau kebanyakan, wah itu namanya buang-buang waktu, tenaga, sama duit. Untungnya nih, kalau kamu tahu total populasi kamu berapa, ada alat bantu sakti namanya rumus Taro Yamane. Jangan pusing dulu lihat rumusnya. Konsepnya gampang kok. Kamu tinggal masukin total populasi, itu yang N, terus tentuin seberapa besar margin of error alias toleransi kesalahan, yang E, yang bisa kamu terima. Misalnya, E-nya 0,1 atau 10%. Artinya kamu oke kalau hasil surveinya nanti meleset plus minus 10% dari kenyataannya. Nah, rumus ini nanti bakal ngasih tahu jumlah sampel minimum yang kamu butuhin. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Misal ada platform game punya 16 ribuan kali subscriber. Kita masukin angkanya ke rumus Taro Yamane tadi, dan dapatlah kita butuh sekitar 100 responden. Tapi, jangan berhenti di situ. Ada langkah kedua yang penting banget, yaitu alokasi. Kalau misalnya dari semua subscriber itu 70%-nya pemain casual dan 30%-nya pemain pro, ya sampel kita yang 100 orang itu juga harus ngikutin perbandingan 70:30. Ini penting, biar suara kelompok yang lebih kecil nggak hilang. Kadang-kadang kan kita nggak punya waktu atau informasi lengkap buat pakai rumus. Nah, buat situasi kayak gitu, ada beberapa aturan main atau rules of thumb yang bisa jadi panduan awal. Ada yang bilang minimal 30 sampel udah cukup buat analisis statistik. Ada juga yang pakai patokan 10% dari total populasi. Ingat ya, ini bukan angka sakral, tapi bisa jadi titik awal yang oke lah buat ngerencanain riset. Oke, kita udah ngebahas banyak banget konsep sama teknik. Mungkin sekarang di kepala kalian ada pertanyaan. Jadi, dari semua ini gue harus pakai yang mana? Tenang, di bagian terakhir ini kita bakal rangkum semuanya jadi satu peta keputusan yang simpel buat ngebantu kalian. Nah, ini dia rangkumannya. Anggap aja ini GPS kalian buat milih teknik sampling. Caranya gampang, mulai aja dari pertanyaan paling atas. Misalnya, populasinya diketahui nggak? Kalau jawabannya iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Populasinya homogen? Kalau iya lagi, nah pilihan terbaik kamu adalah simple random sampling. Tapi gimana kalau populasi nggak diketahui? Ikutin aja jalur tidak, nanti ada pertanyaan lagi, butuh generalisasi nggak? Kalau nggak, berarti kamu bisa pakai metode non-probability kayak purposive sampling. Gampang kan? Peta ini benar-benar nyederhanain prosesnya. Jadi, kita udah lihat petanya, udah ngisi kotak perkakas kita juga. Satu hal yang perlu diingat, milih teknik sampling yang pas itu bukan cuma soal teknis loh. Ini tentang gimana kita bisa mastiin potongan kecil data yang kita analisis itu benar-benar bisa nyeritain kisah yang akurat tentang keseluruhannya. Jadi, buat proyek kamu selanjutnya, pertanyaannya bukan cuma mau lewat jalur mana, tapi juga cerita apa sih yang sebenarnya mau diungkap.